Hai semuanya, ketemu lagi dengan gue Santos. Buat kalian yang lagi cari rumah pertama dan kalian bingung cari rumah di mana, ini adalah salah satu rekomendasi yang cukup menarik karena kenapa harganya cukup affordable banget dan kalian hanya perlu siapkan DP 25 juta rupiah aja. Kalian akan dapat rumahnya dan siap untuk tinggal. So, kalau kalian penasaran, jangan lupa nonton video ini sampai habis ya. Parade Serpong City sendiri dikembangkan oleh Progress Group dan kawasan ini seluas 150 hektar. Jadi banyak banget fasilitas yang ada di dalam kawasan ini. Baik itu dari mall, lalu ada Parades Dreamland, lalu ada banyak banget fasilitas yang ada di dalam kawasan ini. Salah satunya adalah gue lagi berada di dalam Cluster Vista. Dan yang perlu kalian tahu di dalam Cluster Vista ini banyak sekali fasilitasnya. Salah satunya adalah area tempat bermain anak yang sangat-sangat melimpah. Lalu ada clubhouse-nya, lalu ada akses buat ke mall-nya. Jadi kalian tinggal jalan kaki aja. Jadi memang benar-benar udah cocok banget buat kalian yang pengen beli rumah pertama buat kalian tinggal sama keluarga. So, gue pengen ajak kalian langsung ke rumahnya. Jadi kita langsung aja lihat yuk. Dan gue hari ini pengen ajak kalian buat lihat yang tipe Valian. Rumah ini dengan luas 6 x 12 meter, dilengkapi luas tanahnya itu adalah 72 meter dan luas bangunannya adalah 64 meter. Rumah ini dilengkapi 2 kamar tidur di lantai atas dan di bawahnya hanya ada 1 ruang tamu dan juga area dapurnya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, gue pengen ajak kalian buat lihat depannya dulu. Jadi kalau kita lihat di depan rumahnya, ini kan lebarnya 6 meter, jadi dari arah sini, yes, sampai ujung sebelah sana. Rumah ini mengusung konsep tropical glam, jadi untuk fasadnya ini benar-benar tropical banget. Ditambah mereka menggunakan atap pelana, jadi untuk perawatan dan juga pembuatan juga jauh lebih mudah juga. Lalu ada marmer looknya itu cukup oke banget. Dan kalau kita lihat di sebelah sana ada balkon yang cukup gede juga. Nah, karena ini rumah contoh, jadi tidak ada satu carportnya. Tapi nanti pada saat nanti kalian beli, sebenarnya itu nanti ada 1 carport ya di depan sini. Ini sebagai penambah estetika aja buat rumah contohnya. Nanti kurang lebih di sini untuk carportnya. Dan kalian nanti akan dapat taman yang dibuatkan sama developernya, jadi akan jauh lebih rapi juga. Dan kita ke sini. Nah, begitu kita ke sini, ini adalah area terasnya, dilengkapi teras dengan ukuran kurang lebih 90 cm, gak nyampe semeter. Lalu kurang lebih ini adalah 3 meter. Dan begitu kita sampai sini, ini adalah pintu masuknya. Dan juga kusainya ini juga senada menggunakan warna putih yang cukup menambah kesan minimalisnya. Nah, kalian penasaran nggak? Kalau kalian penasaran, yuk masuk aja. Selamat datang di tipe Valian Parade Serpong City. Rumah ini menurut gue cukup cocok buat kalian para milenial atau buat kalian yang baru pengen punya rumah pertama kali. Rumah ini untuk interiornya menggunakan konsep modern oriental. Jadi sentuhan orientalnya menurut gue cukup kental banget. Ini adalah area ruang tamunya, dilengkapi sofa yang cukup gede. Jadi sebenarnya kalian nanti kalau ada teman kalian yang pengen nginap di sini dan tidur di sini, ini masih bisa nih. Ini bisa buat 3 seater juga, jadi cukup gede ya. Ini juga custom made yang cukup oke. Dan di belakangnya ini adalah sentuhan marmer, ini beberapa marmer asli. Jadi menambah rumah ini juga jauh lebih bagus juga. Terus dipadu-padankan dengan ini adalah HPL dengan coraknya adalah coklat tua, cukup dark juga. Dan plafonnya mereka menggunakan drop ceiling tapi tidak terlalu kelihatan banget, jadi menggunakan list-list gold di sampingnya. Dan contohnya di depan sini ada 1 kaca yang cukup besar buat sirkulasi udara. Dan kaca ini tidak mati teman-teman. Ini yang penting juga, ini kacanya kaca hidup. Jadi kalau kalian lagi kumpul di sini dan kacanya dibuka juga akan jauh lebih bagus juga karena sirkulasi udara akan masuk juga kan. Kita tutup dulu pintunya. Nah, gue pengen ajak kalian ke area meja makannya. Meja makannya ini dibuatkan dengan meja bulat seperti ini. Dengan topnya ini menggunakan marmer, ini bagus banget sih menurut gue sih. Terus untuk kursinya mereka menggunakan kayu seperti ini. Jadi nggak terlalu berat menurutku ya, karena rumahnya juga ukurannya cukup minimalis.
Terus dipadu-padankan dengan lampu di atasnya, menambah kesannya juga akan jauh lebih mewah juga. Terus di sebelah sini, ini adalah area buat nonton TV sebenarnya. Jadi ini juga penataannya cukup bagus. TV ini ditaruh di sebelah sini. Jadi buat kalian yang lagi makan di sini, atau kalau kalian lagi duduk di area ruang tamu, kalian tetap bisa nonton TV karena kan satu arah gitu kan. Terus juga ini sentuhan orientalnya juga cukup oke ya. Ini list-listnya, ini terus area tempat penyimpanan, area ininya ini menggunakan HPL dengan warna yang sama, yaitu adalah coklat tua, dan ada beberapa storage juga. Ini bisa menjadi referensi yang cukup menarik buat kalian nanti yang beli rumah ini. Terus ini ada beberapa pajangan kosong. Ini tapi membuat rumah ini jadi jauh lebih bagus sih. Dan lanjut lagi kita ke area dapurnya. Area dapurnya ini desainnya cukup minimalis juga, dan perpaduan orientalnya juga tetap ada. Dan untuk top kitchennya ini menggunakan marmer. Ini coraknya dark stone kayak gini. Terus ini adalah area buat kitchen sinknya atau buat cuci piringnya, dan laci-laci dan juga kabinetnya mereka menggunakan seperti ini. Jadi bukanya kalian ke atas. Jadi cukup oke sih. Jadi space-nya juga akan jauh lebih hemat juga, dan nggak berantakan kalau kalian nanti beli yang tipe ini ya. Terus di belakang sini mereka menggunakan kaca, jadi efek pantulnya akan menimbulkan rumah yang jauh lebih besar lagi. Terus di bawahnya ini mereka taruh satu kulkas yang cukup mini banget. Kalau gue yang beli rumah ini, gue nggak akan cukup sih. Pasti gue akan beli dan bikin kulkas yang lebih besar lagi. Dan ya, ini adalah salah satu yang penting juga penataan di dapur ini. Area untuk cuci piringnya di sebelah sana dan kompornya di sebelah sini. Ini udah sangat benar banget menurutku ya. Kenapa? Karena di sini kan contohnya tidak ada cooker hoodnya. Ya ngapain butuh cooker hood? Tinggal buka, udara langsung keluar. Buka di sebelah sini, udara keluar juga. Jadi emang udah enak banget gitu. Ini menggunakan modelnya 2 tungku. Dan ini salah satu contoh yang penting juga kalau kalian lagi bangun sebuah dapur, kalian bisa tiru konsep seperti ini. Terus di bawahnya ini juga bisa buat penyimpanan juga. Dan gue pengen ajak kalian ke sebelah sini. Kebetulan karena gue lagi nggak bawa editor, jadi yang syutingin gue adalah istri gue sendiri. Dan ini adalah area buat powder room di lantai satunya. Ini adalah satu-satunya toilet. Jadi kalau nanti ada tamu yang pengen ke toilet, tinggal kesini aja. Ada satu kloset duduk, dan ini adalah wastafelnya. Efek pantulnya ini benar-benar menimbulkan kesan yang cukup luas ya. Kanan kiri ada kaca yang cukup besar. Ini sudah ada showernya juga, jadi bisa buat mandi. Terus untuk dindingnya menggunakan homogeneous tile. Ini yang lebih kasar. Ini ukurannya adalah 60x60. Untuk lantainya juga sama, menggunakan 60x60 dengan warna abu-abu. Jadi modern minimalisnya juga dapat gitu ya. Kita ke belakang yuk. Begitu ke belakang. Oh ya, tadi gue lupa infoin ya. Kalau lantainya di area bawah sini, mereka juga menggunakan HT dengan ukuran adalah 60x60 dengan coraknya seperti marmer. Dan yang bikin gue salut sama rumah ini adalah belakangnya itu ada tamannya. Tapi khusus untuk yang show unit ini ya. Jadi kalau kalian nanti beli yang show unit ini enak banget sih. Karena belakang itu ada taman yang cukup gede, sirkulasi udara juga jauh lebih bagus lagi. Kalian bisa nongkrong di belakang sini. Tapi ini punya developer ya, pastinya bukan punya kalian. Karena nanti rumah aslinya itu cuma sampai sini aja nih. Yes, cuma sampai sini. Nah, tapi sebelum ke sana gue mau ngajak kalian lihat kamar pembantunya. Ini adalah area kamar pembantunya. Ukurannya ini adalah kurang lebih 1, 2, 3. Ini adalah 1,5 meter. Dikali ini hampir 2,5 meter. Jadi ya cukup oke sih. Nanti kalian bisa taruh kasur ukuran 120, ini juga masih muat. Menurut gue ini cukup gede ya daripada rumah yang lainnya. Kita lihat ke belakang yuk. Ada apa aja? Karena ini salah satu yang bikin gue menarik dan juga penasaran banget. Wow. Gila, enak banget sih. Kalau kalian nanti yang beli rumah ini,
kalian benar-benar beruntung karena langsung dapat kayak gini. Dan tadi gue juga lihat di klaster-klaster yang sebelumnya itu ada rumah yang konsepnya kayak gini. Jadi mungkin itu adalah unit yang sebelumnya dan sudah dibeli. Jadi enak karena nggak akan dirubah kayak gitu. Terus di sini ada air mancur, ada tempat buat gazebo, buat duduk-duduk. Ini enak banget sih. Nah, gue sekarang lagi senang banget pelihara ikan. Ini sih kalau dikasih ikan koi yang banyak, ini enak banget nih. Bener-bener buat stress release itu bagus banget. Kita masuk lagi ke rumahnya yuk. Nah, sekarang kita mau naik ke lantai 2-nya. Kita lihat di lantai 2-nya ada apa aja. Nah, sekarang gue udah berada di area lantai 2-nya. Di area lantai 2-nya ada 2 kamar tidur, satu di sebelah sini, satu di sebelah sini, dan ada satu toiletnya. Toiletnya itu adalah di sebelah sini. Dan sebelah toiletnya ada satu jendela hidup yang cukup besar. Wow. Jadi buat sirkulasi udara juga jauh lebih bagus lagi. Kita buka aja ya, biar cahaya dan juga udara juga masuk lebih enak lagi. Kebetulan pas banget abis hujan, jadi biar bau hujannya juga dapat. Nah, ini adalah kamar mandi di lantai 2-nya. Ini adalah kamar mandi buat sharing. Ini gede banget. Ini ukurannya adalah 60 x 60, berarti ini 1,5 meter kurang lebih. Ini adalah 2,5 meter. Cukup gede dan gede menurutku sih. Terus mereka menggunakan konsep seperti ini nih. Jadi ada cowakan kayak gini. Ini sebenarnya simple things banget sih, tapi menurutku cukup penting. Kalau nggak ada ini, kalian mau taruh sabun di mana? Jadi dengan adanya ini, kalian bisa taruh sabun di sini, sabun cuci muka, sabun mandi, itu juga bisa. Terus di sebelah sini mereka taruh satu shower dan oh ya, tapi memang belum ada kacanya ya. Jadi kalau kalian nanti beli rumah ini, kalian perlu nambah kaca di sebelah sini. Yes. Nah, terus kita geser ke sebelah sini, ada satu kloset duduk menggunakan Toto yang Eco Flush, dan ini adalah satu wastafel dan sudah dibuatkan kabinet bawahnya, jadi bisa buat taruh handuk, taruh sabun dan segala macam. Terus juga ada kaca juga. Bagus sih menurutku ya, gede. Terus ceilingnya juga udah dirubah jadi drop ceiling sedikit, jadi kanan kirinya sudah dilengkapi list. Nah, wow, bagus. Terus oh ya, yang membedakan di lantai 2-nya ini mereka sudah menggunakan material vinil kayak gini. Jadi berbeda dengan lantai bawah. Jadi menurut gue cukup setuju dengan area kamar tidur yang dirubah menggunakan vinil. Karena kesannya kan jauh lebih lebih enak dan lebih hangat menurutku sih. Ini adalah area kamar tidur anak pertama atau kamar anak 1 di lantai 2-nya. Bagus dan juga nyaman ya. Modernnya dapat banget sih ini, nggak berat gitu. Jadi buat anak-anak muda pasti suka sih kalau kalian nonton video ini. Terus ini adalah satu kamar tidur dilengkapi satu kasur, ukurannya ini adalah 120. Terus di belakangnya ini adalah area buat wardrobe-nya, tapi sekaligus dibuat buat kayak kayak pajangan, kayak satu art juga sih. Jadi nih dibuatkan segede gini. Ini adalah contohnya, ini kalau nggak salah ini bulan ya. Ini bulan, terus juga tuh dilengkapi lampu LED kayak gini, jadi kesannya juga jauh lebih bagus juga sih. Tapi sebenarnya kalau kalian nanti beli rumah ini kan masih kosong kan, kalian bisa desain sesuka kalian, semau kalian. Terus di atas ini adalah tempat penyimpanan buat baju-bajunya. Tapi kalau kalian nanti beli rumah ini dan anak kalian yang tinggal di sini, harus beli tangga nggak sih supaya nyampe sih. Kalau nggak nyampe. Terus juga kanan kirinya tetap ada buat gantungan baju, ini juga masih ada. Karena gue sekarang udah jadi bapak-bapak dan bentar lagi bakal punya anak, kamar-kamar kayak gini gue suka nih. Jadi bisa buat inspirasi juga. Nah, yang bikin salah satu rumah itu menjadi bagus juga adalah ini dia, permainan lampu-lampu. Permainan lampu-lampu itu kadang tuh nggak diperhatikan pada saat kita membangun sebuah rumah atau pada saat kita tuh menginteriorin sebuah rumah.
ya udah lampu-lampu aja gitu. Tapi lampu itu menambah kesan yang lebih mewah juga. Nah, terus kita ke sebelah sini. Setelah gue lihat, hampir semua rumah di klaster Vista ini, baik semua tipenya itu, yang gue lihat adalah mereka banyak sekali adalah bukaan cahaya dan juga kacanya. Jadi sirkulasi udara juga jauh lebih gampang lagi. Ini ada kamar anaknya, ada jendela yang cukup besar juga. Dan lanjut lagi kita ke area kamar utamanya ya. Area kamar utamanya ini dia. Welcome to kamar utama tipe Valiant. Ini space-nya sebenarnya ukurannya hampir sama seperti kamar anak tadi, tapi secara desain ini jauh lebih beda lagi. Dilengkapi kasur dengan ukuran 160. Terus kanan kirinya ini ada lemari atau wardrobe-nya juga menggunakan bahan HPL. Warnanya ini adalah warna sama seperti yang di bawah tadi ya. Nih. Karena mungkin space-nya nggak terlalu besar, jadi mereka akalin sedemikian rupa supaya jadi tempat yang nyaman buat kalian tinggal. Ini kalian sebenarnya nanti bisa taruh ini meja buat rias bisa jadi nakas bisa, di sebelah sini buat gantungan baju bisa. Itu terserah kalian sih. Terus yang gue lihat tuh sekarang lagi hits banget adalah backdrop atau pajangan kayak gini. Ini sebenarnya kayak wallpaper kalau nggak salah, tapi kesannya tuh jadi mewah dan bagus banget. Menarik. Terus juga di sebelah sininya sama seperti yang sebelah sana. Masih ada lemari juga, kalian bisa bikin lemari yang lebih bagus lagi, itu juga bisa. Dan di kamar ini atasnya itu dikasih lampu kayak gini, lampu yang cukup menarik. Gue nggak tahu belinya di mana, tapi menurutku bagus, jadi lebih mewah juga. Dan spesialnya itu kamar utamanya ini untuk kacanya ini benar-benar jumbo. Jadi buat sirkulasi udara dan juga cahaya sekali lagi jauh lebih bagus sudah. Seperti janji gue yang tadi, kita ke area balkon yuk. Tuh. Ini adalah area balkonnya. Area balkonnya nggak terlalu besar, tapi cukup. Jadi ini ukurannya adalah 90 dikali 2 meter. Dan kita bisa lihat ke bawah. Dan tuh lihat, depannya adalah area kolam renangnya. Salah satu yang membuat gue tertarik dan juga menarik si klaster Vista ini adalah rumah ini adalah dekat banget sama mall dan juga dekat banget sama CBD. Jadi kenapa? Apa sih keuntungannya pada saat kita membeli rumah itu yang lokasinya bagus atau dekat dari mall ataupun pusat perbelanjaan yang lainnya? Menurut gue adalah fungsinya adalah someday pada saat kita udah bosan dengan rumah ini dan kita pengen upgrade, nilai investasi rumah tersebut juga akan jauh lebih bagus daripada kita membeli rumah itu yang tidak strategis. Itu fungsinya. Karena kan someday kita naik jabatan, kita punya income yang lebih, kita kan pasti pengen upgrade rumah itu lagi ya. Jadi rumah itu kalau dijual harganya juga akan jauh lebih naik. Jadi kalian nanti tinggal beli rumah yang lebih mahal lagi. Itu salah satunya. Jadi dari segi investasi menurutku juga bagus ya. Apalagi nanti pengembangannya katanya itu akan ada CBD yang lebih besar lagi. Jadi akan bagus juga buat investasinya kayak gitu. Oh ya, buat kalian yang penasaran berapa sih rumah ini dijual gitu kan? Rumah ini dijual dengan harga 1,3 miliar dan kalian nggak perlu khawatir kalau kalian mau KPR itu juga bisa. Kalian cukup siapin aja nanti adalah DP 25 juta rupiah. Habis itu nanti kalian tinggal KPR, kalian tinggal cicil setiap bulannya, kalian nanti bisa memiliki rumah ini, kalian bisa tinggal di sini sama keluarga kalian tercinta. So, kurang lebih itu aja. Nanti gue akan liatin tipe-tipe yang lainnya. Dan kalau kalian penasaran, kalian pengen lihat langsung rumah ini, kalian juga bisa. Nanti gue taruh alamatnya di bawah sini. Dan buat kalian yang pengen tanya-tanya dulu, kalian nanti bisa hubungi nomor telepon di bawah ini. So, sampai ketemu di videoku selanjutnya. Gue Santos. Bye-bye.